Yuk kita angkatkan kedua tangan kita atas persembahan yang terkumpul, berpuluhan, persembahan khusus, ucapan syukur. Bapak Tuhan, terima kasih. Ini adalah benih yang subur Tuhan. Tuhan taruh di gereja ini, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memperluas kerajaan Tuhan ya Bapak. Dimanapun benih ini taburkan, akan kembali 100 kali lipat, 200 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih dikasih kesempatan untuk menabur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terpuji nama Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk imam musik, luar biasa. Saya berterima kasih untuk semua taburan. Saya selalu percaya bahwa tanah kita ini tanah subur. Tema di bulan ini itu berbicara dengan dampak, impact. Saya dikasih judul sama istri saya, impact. Kalau bahasa saya sehari-hari berbuah. Ada satu cerita semalam. Semalam saya dimarahin orang, saudara. Saya itu, ini hari ini mau naik mimbar, kemarin dimarahin orang. Marahnya lucu, saudara. Saya diteleponin satu orang, dia bilang, Pak Rinto saya kirim kepiting ke rumah Pak Rinto. Tuh, seneng ya dikirim kepiting ya. Pembantu saya mungkin merasa kepiting itu saya yang pesen, sama dia bersihin, kaki-kakinya dipotong, ya. Dan berapa 15 menit kemudian dia telepon lagi, salah kirim. Ya, salah kirim. Yang salah siapa? Apakah pembantu saya, atau orang yang kirim? Nah, tapi orang ini marah. Marahnya kenapa? Marahnya karena dia kirim ke rumah, kenapa kepitingnya dibersihkan, kepitingnya dipotong kakinya, itu pembantu saya takut kalau kepiting nggak dipotong kan kejepit ya. Ya betul, masuk akal loh. Nah, orang ini telepon saya 2 kali. Waktu saya lagi undangan di Hotel Hilton, kali pertama saya nggak angkat, kali kedua mulai ngoceh-ngoceh. Tuh dalam hati saya, yang salah deh siapa, yang ngoceh deh siapa. Ya alasan dia malah sama saya, kenapa dipotong kakinya. Saya juga nggak tahu kenapa dipotong kaki sama pembantu saya, betul nggak? Ya kan? Aduh, saya mau marah balik. Ingat firman Tuhan hari ini, hidup berdampak. Ya kan, makanya jadi hamba Tuhan, tanya Pak Andras, gampang-gampang susah. Betul ya? Saya pengen marah sebenarnya. Dalam hati saya kan nggak salah. Ya kan? Ini kejadian kedua kali loh. Saya tuh ingat dosa orang ini. 2 bulan atau sebulan yang lalu, dia tuh saya pesan kepiting ke orang ini. Memang favorit saya itu kepiting, saudara. Ya kan? Nah, saya itu pesan kepiting sama orang ini 2 kilo kalau nggak salah. Saudara dikirimnya berapa kilo tau nggak? 9 kilo. Kalau dikasih berkat masih mending ya disuruh bayar. Nah kan dia bilang ke saya, Pak Rinto saya udah kirim. Nah kejadiannya sama pembantu dia masukin freezer. Beku semua, mati kabeh. Jadi kan gimana coba? Akhirnya ya saya bilang, saya anak Tuhan loh. Ini saya sekali menginjil, saya bilang, saya anak Tuhan loh. Saya ampunin dosa kamu ya. Ya saya terima nih. Istri saya, Pak Bon, kok mahal amat 2 kilo kan 9 kilo. Saya bilang berkati mereka. Kali kedua, istri saya juga ikut kemarin malam, dia juga ikut ngoceh. Kenapa sih orang kayak gini sih? Masa sih salah kirim lagi? Tapi saya ingat, firman Tuhan pada pagi ini bicara berdampak. Matius 5, ayat 13 sampai 16, berkata begini, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, garam yang kalau nggak ada manfaatnya, itu nggak ada nilainya. Pakan di hadapan Tuhan.
Kalau kita nggak ada nilainya ini, nggak ada sesuatu yang dipandang. Sometimes kita kadang-kadang kita berpikir, doa kita nggak dijawab sama Tuhan sih, karena kita nggak jadi garam. Saudara. Saya lanjut di nomor ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, menaikkan di atas kaki tiang sehingga menerangkan semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga, saudara. Saudara, perbuatan kita itu penting. Nah, kembali lagi ke cerita kepiting kemarin. Anak saya ngomong gini sama saya, Pak, susah amat sih, ampunin orang susah amat sih. Anak saya loh, malu gak saya? Gembala, ibu gembala, dua-duanya ngoceh. Anak saya bilang, ampunin orang susah amat sih. Ya udah, saya WA dia, ya udah kamu kirimnya ke rumah saya lah. Lucu sama pembantu saya sama saya dihitung, kaki hilang 2 biji, kan kaki dipotong tuh. Pembantu saya ngoceh lagi, Pak ini mah kurang ajar, kita mah dibohongin. Dalam hati saya, karena udah ampuni ya ampunin aja ya, bener gak? Ya pengampunan itu harus sempurna, biar apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Pengampunan itu sempurna, Tuhan ampunin kita, dia korbankan sesuatu, apalagi cuma 2 kilo kepiting itu bikin saya gak damai sejahtera gitu loh. Karena hati saya, memang itu hidup manusia ya. Karena kepiting 2 kilo bikin saya semalam ngoceh suami istri, bolak-balik ke 2 kamar, masuk dapur, hitung kaki kepiting gitu ya. Aduh kena dihitung-hitung, karena gembalamu itu masih manusia juga ya. Masih kayak anak-anak gitu ya, itu kaki kepiting gitu ya. Aduh, puji Tuhan, hidup berdampak, saudara. Poin pertama saya mau share di tempat ini, bagaimana hidup kita berdampak, punya impact. Pertama adalah pertobatan yang berdampak. Orang semua akan mengalami satu pertobatan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, ini panjang banget ceritanya tentang perempuan Samaria. Tapi sometimes saya mau cerita di tempat ini adalah Tuhan tidak selalu taruh perkara-perkara yang besar supaya kita bisa bertobat. Tapi justru dengan peristiwa-peristiwa yang kecil, sometimes itu bikin saya, kayak kepiting kemarin itu, bikin saya, kenapa sih harus marah-marah, kepiting, ya kan? Dan saya cerita happy ending sebenarnya, happy ending. Bosnya WA saya, kok minta maaf ya pegawai saya bikin susah, kok diskon aja lah gitu. Saya bilang jangan kamu rugi lah, enggak kok diskon aja lah. Happy ending saudara. Kayak drama Korea ya, happy ending. Tadi pagi saya makan kepiting dengan damai sejahtera, happy ending. Happy ending, pokoknya happy ending lah, ya kan? Jadi buat saya, hidup berdampak itu dari pertobatan hal yang kecil-kecil dulu. Seperti saya ngakui gitu loh bahwa saya ngoceh. Gitu ya. Pertobatan yang berdampak itu jangan bikin pertobatan yang besar gitu loh. Ya kan? Saya doakan orang tidak ngerokok. Saya doakan orang tidak minum. Buat sebagian orang itu pertobatan itu besar banget. Tapi ada juga orang bisa langsung berhenti ngerokok gitu. Ada salah satu sahabat saya di sini, dengerin saya ngoceh di mimbar ini, dengan sebentar, dia langsung berhenti merokok. Buat saya, pertobatan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Saya juga mulai bertobat, saudara. Saya benar-benar mulai bertobat dalam hidup saya. Saya mulai gali lebih dalam tentang pertobatan ini sih. Pertobatan harus berdampak, saudara. Berdampak buat siapa? Orang yang suka ngerokok, berdampak ya buat anak istri dong. Betul nggak? Udah tahu istrinya kayak hamil, masih ngerokok, itu namanya keterlaluan. Betul nggak? Nggak usah senyum-senyum di belakang. Saya tahu orangnya siapa. Ya,
Benar ya, benar saudara. Saya ngomong sesuatu dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Ya kan? Ada yang konseling sama saya begini, kok tuh si ini pergi main futsal, pulangnya ke mana? Kemarin ke minum dulu, kadang baru pulang ke rumah sampai jam 11, jam 12, saya tungguin. Saudara, perdebatan mulai dari diri kita sendiri. Sometimes kita sadari nggak bisa berharap siapapun berdebat dulu. Saya sama istri saya, menurut saudara siapa yang berdebat duluan? Hah? Istri jangan gitu aduh. Mama istri saya duluan, dia doain saya, dia yang berdebat duluan. Tapi kamu jangan ngomong di depan orang, malu saya. Ya istri saya berdebat duluan, betul dia berdebat duluan. Perdebatan itu nggak bisa mengharap istri saya itu berharap saya duluan gitu loh. Kadang-kadang susah kan, betul ya? Kita duluan. Bertobat yang berdampak, saudara. Baca Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ya. Yang kedua, apa yang bikin kita berdampak? Pelayanan kita. Pelayanan nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Pelayanan itu buat saya adalah satu kegiatan yang dilakukan dengan sesungguh hati gitu. Saya bersyukur ya, teman-teman di sini, para diaken, saya ngajak ikut jadi diaken, kita layanin sesama. Tapi jangan lupa, sebenarnya kita lagi layanin Tuhan Yesus. Betul nggak? Apakah Anda layanin jemaat kita dengan sampai gimana? Enggak kan? Yang dilayani apa? Tubuh Kristus. Sometimes saya sama istri selalu berpikir gimana caranya membalas kebaikan para diaken. Udah demikian lupa layanin gereja ini, luar biasa. Tapi ada satu hamba Tuhan ngomong sama saya gini, Rinto, jangan pikirin terlalu jauh. Mereka lagi layanin Tuhan Yesus. Ninto nggak bisa balas kebaikan mereka. Tapi Tuhan yang balas. Lebih dahsyat siapa? Saya nggak bisa balas kebaikan Irwan. Untuk bantu atur semua ibadah. Ada Dani yang bantu luar biasa ngatur segala sesuatu. Saya nggak usah pusing gitu loh. Saya terima kasih, yes. Tapi kalau Tuhan balas kebaikan Anda akan luar biasa. Dan ini berdampak, saudara. Secara spirit dan roh itu berdampak. Tiba-tiba saya di WA sama sekum saya, kok ada jemaat mau nyumbang amplop persembahan. Mungkin dia lihat kok amplopnya kumuh banget gitu ya. Dipakai terus menerus, setahun nggak diganti-ganti gitu ya. Ada jemaat punya hati begitu loh. Dia mau desain, dia mau bikin baru buat kita. Luar biasa nggak? Ya tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan puji Tuhan. Saya nggak tahu siapa jemaat itu. Saya nggak tahu loh. Tapi doa saya apa? Tuhan melihat. Surga sedang perhitungkan jeripaya Anda. Dia desain. Punya hati yang luar biasa nggak saudara? Ngedesain, bikin amplop. Belum jadi, nanti bulan depan jadi ya. Betul ya Sekum ya? Bulan depan jadi. Kita punya satu amplop persembahan baru. Hal kecil-kecil. Jemaat perhatikan. Luar biasa nggak? Keren. Hari ini kita di bawah ada sponsor dari makanan dari restoran Wing Hang. Beliau ngomong sama saya, beliau ada hadir di sini, cuma nggak mau disebut namanya. Sahabat saya, dia bilang, kok saya mau sumbang Wing Hang dong untuk makan jemaat. Hati saya, wow, kan jemaat kita banyak. Saya bilang, saya bayar aja lah, saya basa-basi. Masa nggak basa-basi sih ya? Ya basa. Untung dia ngomong, kok nggak usah gitu ya. Kalau ngomong iya gimana ya? Gue harus hitung dompet saya ini, tanggung jawabnya kebugem nih. Jadi kan saya basa-basi, saya bilang, bayar lah, nggak usah, bayar lah, nggak usah. Udah 2 kali cukup, 3 kali jangan.
Saya udah hitung, kalau 3 kali bahaya itu. Sampai dia bilang, ya bayar setengah. Wah rugi gue. Ya kan? Aduh, puji Tuhan. Bayangin, seorang jemaat belum lama ikut kegiatan di gereja, punya hati. Ini nanti siang, saya wakili beliau, ngundang kita semua nikmatin makan siang bersama. Thank you so much, suami istri hari ini hadir di sini sama anak-anak mereka. Terima kasih, saya cuma bisa terima kasih. Tuhan gerakan orang-orang sebegini berdampak. Pelayanan yang berdampak, padahal mereka belum layanin di gereja. Mereka semua kita layanin di rumah tangga, betul nggak? Rumah tangga sebagai pelayanan. Ya, sebagai istri, sebagai suami, kita pelayanan. Sebagai anak, tugasnya apa? Bikinlah tugas yang baik, ujian lulus dengan baik. Nah, itu pelayanan sebenarnya. Buat kita, buat sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, happy banget karena anak-anak luar biasa. Ya kan? Pelayanan yang berdampak. Yang saya mau ceritain poin terakhir, karena makanan dibawa kalau dingin kadangnya nggak enak. Katanya ya. Ini udah dihitung-hitung jamnya. Maka kemarin para diaken juga punya hati. Kita kumpul, kita juga cerita. Jemaat memberi. Diaken juga nggak mau kalah memberi. Maka nanti ada 2 jalur. Ada 1 jalur dari Wingheng, ada 1 jalur dari diaken. Mereka bikin masakan, mereka bawa sesuatu, mereka buat satu pelayanan yang berbeda. Thank you so much untuk para diaken yang udah berjeripaya. Poin ketiga saya mau bicara tentang apa? Persembahan yang berdampak. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ini cerita satu persembahan tentang suatu hamba Tuhan. Saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin itu memberi yang lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, luar biasa enggak? Jangan ukur persembahan itu dengan besar kecil. Yang berdampak ini siapa? Janda miskin. Tapi saya tidak bahas terlalu banyak tentang poin ini. Tapi saya mau bahas, karena gini, di gereja saya ini terkenal dengan gereja mata duitan katanya. Bicara pepuluhan, persembahan sulung, terus macam-macam persembahan. Nah, saya agak mengurangi khotbah tentang persembahan ini. Bukan karena apa, tapi karena buat saya pemberian itu terbaik ya seperti janda miskin ini. Saudara jangan khawatir kasih yang sedikit. Jangan khawatir. Tuhan melihat. Ya, yang saya mau tekankan di ayat firman Tuhan ini ada satu ayat bahasa yang luar biasa. Di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya tekankan di poin ini saudara, persembahan yang kita kasih ke Tuhan tidak semata-mata hanya duit. Persembahan yang buat Tuhan minta persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang tadi masih ngerokok, yang tadi masih mau minum, yang tadi masih suka dengerin musik-musik kedugem gitu kan. Coba ayat ini diingat, dihafalkan, dibawa pulang ke rumah, disimpan di bawah bantal, kalau perlu disimpan di meja makan, di mana lagi ya? Di kamar mandi, di mana lah? Ya, persembahan yang hidup ada persembahan
yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan itu yang berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Sometimes saya jarang caci maki orang sih, termasuk berapa tahun terakhir. Dulu sering. Saya sering marah di kantor saya sering marah di usaha saya. Tapi kata binatang sih jarang sih, cuma paling ngomong goblok lo. Ya tapi kan ya mendingan ya daripada kata-kata lain ya. Tapi saya tobat, saudara. Saya tobat karena saya tahu apa itu persembahan yang kudus, yang suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak caci maki. Sekarang usaha saya tidak caci maki. Saya udah mengurangi kata caci maki. Saya udah kurangi marah saya. Tapi saudara percaya nggak? Omset saya nggak turun. Saya caci maki, omset saya juga nggak naik. Terus apa yang saya marah? Setuju nggak? Kecuali kalau saya caci maki, omset saya, perusahaan saya naik berapa puluh %, saya enjoy gitu loh, caci maki saya. Kenyataannya enggak. Gitu loh. Omset saya nggak naik. Bahkan nggak turun, bahkan saya naik omset saya dengan saya sedikit pasang muka senyum saya. Saya termasuk orang yang susah senyum. Kemarin istri saya ulang tahun, dia suruh saya foto berdua. Kita panggil tukang fotografi ya, fotografer ya. Disuruh sini saya nggak senyum, di sana nggak senyum. Saya dibolak-balik, hati saya cengkel, ini senyum. Istri saya juga cengkel, senyumnya susah banget sih. Hati saya juga cengkel. Susah banget sih foto kayak gini, ya kan? Tapi memang karakter saya ya begitu, kurang romantis mungkin ya. Saya ngundang pemain musik, tidak masuk dalam perjamuan kudus. Ya, buat saya, tapi saya cuma pikir, memang saya harus berubah. Kasih sedikit senyuman gitu ya. Saya kadang-kadang kan suka kirim foto ke bahan khotbah saya gitu ya. Pak Rinto khotbah minggu depan gitu ya. Terus sampai tim digital marketing saya ngomong gini sama saya, kok ada nggak foto yang ada senyumnya gitu. Sampai begitu tuh Pak. Saya juga pikir, aduh sampai begitu parah saya gitu ya. Dan saya akhiri dengan himbauan bahwa saudara mulai hidup dan berdampak. Dan sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang berdampak, berbuah, menghasilkan sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Biar saudara, orang melihat. Saudara jadi terang, benar-benar jadi terang gitu. Ada perbuatan kita yang baik dipandang sama orang dan dipandang sama Tuhan. Kita jadi garam dalam hidup kita. Kita jadi sesuatu yang bermakna buat keluarga, buat saudara, buat teman, buat saudara penayanan. Biar semua ini kalau terjadi, wow indah adanya saudara. Keluarga akan diberkatin, rumah tangga diberkatin, anak-anak diberkatin, usaha diberkatin. Kenapa? Kita berdampak. Dan dampaknya apa? Bukan buat apa? Buat Tuhan melihat kita. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan. Ada yang belum terima perjamuan, boleh angkat tangan. Kalau udah terima, saya undang makin berdiri yuk. Yalla baya shandela baya shandela baya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita datang di hadapan Tuhan masing-masing. Kita ngaku segala kesalahan kita, dosa kita minta ampun. Biar pengampunan itu turun atas kita semua.
Biar perjamuan ini bermakna, berdampak dalam hidup kita. Biar perjamuan ini akan dikenang sebagai perjamuan yang terbaik dalam hidup kita. Akan berdampak. Biar Tuhan urapi kita satu persatu tempat ini. Tuhan pakai kita satu persatu tempat ini. Tuhan angkat kita satu persatu tempat ini. Lebih tinggi lagi. Kalabaya syandela, labaya syandela, balabaya syandela. Labaya syandela, balaba. Laba syandela, labaya syandela. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan jadikan umat pemenang ya Bapa. Pada pagi ini Tuhan, layakkan kami dalam masuk perjamuan-Mu ya Bapa. Labaya syande, labaya syande, labaya syande. Labaya syande. Yuk, saudara kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi bagian beringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kupecah-pecahkan ini adalah sekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Labaya syande. Saudara kita angkat cawang kita tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian ia mengambil cawang sesudah makan. Lalu dia berkata, cawang adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini sedekal ini kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawang mengucap syukur? Yang atasnya kita ucap syukur adalah persetujuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ya labaya syanda. Kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Ya labaya syanda. Labaya syanda. Labaya syanda. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih, Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami nikmatin perjamuan ini ya Bapa. Menjadi jamuan yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih. Urapi kami terus sepanjang minggu ke depannya Bapa. Biar Tuhan ada minggu yang baru dalam rumah tangga kami. Ada minggu yang baru dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.